Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilia Catur Permatasari dengan digit NIM terakhir 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi elips. Yang pertama ada definisi elips. Elips sendiri ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau titik fokus dan terhadap garis tertentu atau direktris tetap, yaitu sama dengan E. Dengan E sendiri itu kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Nah, maksudnya itu ini. Misal kita ambil kan kedudukan titik-titik. Jadi di semua itu pasti ada titik-titik kan. Misal kita ambil titik P. Nah, jarak titik P ini ke titik fokus F dibanding jarak titik P ke garis direktrix itu sama dengan E. Dengan E-nya kurang dari 1. Nah, kita masuk ke persamaan umum elips. Misalkan, diketahui titik pusat elips itu di titik P. Titik P-nya ada di alfa, beta. Lalu sumbu panjangnya itu terletak di sumbu X dan sumbu pendek terletak di sumbu Y. Titik fokus yang pertama, F1 itu koordinatnya ada di alfa plus C. Alfa plus C ini kan alfa, ininya jaraknya P, jaraknya C. Jadi ini di alfa plus C, koma, ini kan ordinatnya di beta. Jadi F1 itu alfa tambah C, beta. Dan A, ini A itu setengah sumbu panjang. Jadi dari titik pusat sampai ke V1 ini. Kan setengahnya dari total sumbu ini, elipsnya. Terus B itu setengah sumbu pendek. Dari titik pusat ke yang ini, sumbu pendek ini, setengahnya itu sama dengan B. Dan E itu kan eksentrisitas elips ya. Lalu persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Ini. Titik pusat P, titik fokus F1, terus A, B, dan E tadi. Dan keterangan umum. Kan P-nya alfa, beta. Terus F2-nya alfa dikurangi C. Karena ini kan kalau ke sini ditambah berarti yang ke sini dikurangi. Ke kiri dikurangi. Koma beta karena ini di Y-nya di beta. Terus yang T1 ini kan sejajar alfa ini, koma beta ditambah B. Terus yang T2 alfa, beta dikurangi B. Dan yang F1 alfa tambah C, beta. Oke, pencet. Lalu, persamaan umum elips itu, pertama kita itu mencari persamaan direktriksnya dulu. Nah, dari yang ini tadi, kan jarak P ke F1 kan sama dengan C. Lalu, P ke V1 itu kan sama dengan A. Nah, dari sini kan bisa dilihat ya kalau A itu lebih besar dari C. Terus V1 tadi kan koordinatnya ada di alfa plus A, beta, dan V2-nya ada di alfa min A, beta pada elips tadi. Sehingga kan tadi rumusnya perbandingannya jarak titik ini, kedudukan titik itu ke titik fokus dibanding jarak kedudukan titik ini ke garis direktrix.
Kalau ini PF dibanding P aksen, jadi yang di sini nanti ini V1, V1 ini kan kita pakai misal titiknya kita ambil yang V1 ini. Jadi V1 titik fokus ini kan A min C. Terus dibanding V1 ini ke garis direktris. Jadi perbandingannya gini. Kan sama dengan E. Nah, V1 ke F1 tadi kan A min C. Nah, kalau V1 ke D itu sama dengan, kan ini panjang titik pusat ke D dikurangi ini A. Karena P ke V1 itu A. Jadi V1 ke D itu PD dikurangi A. Kan sama dengan E. Nah, terus kita ini kedua ruas sama-sama dikali PD min A. Jadinya kan yang ruas kiri tinggal A min C. Terus yang ruas kanan jadi A min C sama dengan E dikali PD min A. Itu untuk persamaan pertama. Lalu persamaan kedua, kita pakai yang sebelah sini. Jadi sama kayak itu tadi kan. Nah, yang tadi kan dikurangi C. Kalau yang ini kita jadinya ditambah C. Ini F1 ke V2 ini. Karena kan jarak P ke V2 A ya. Terus eh, kan ditambah jarak yang ini C. Jadi A plus C. Terus yang bawah itu juga sama. Jadinya PD ditambah A. Karena jaraknya ini, terus kan ditambah ini kan jaraknya A. Jadi PD ditambah A. Ini sama dengan E. Sama kayak yang atas, kita kalikan kedua ruas dengan PD plus A. Yang ruas kiri jadi A plus C aja. Sama dengan E dikali PD plus A. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kedua persamaan itu kita jumlahkan. Sehingga hasilnya nanti 2A sama dengan 2E P kali PD. Nah, kan sama-sama ada 2. Kita bisa bagi 2. Kedua ruas dengan 2, jadinya tinggal A sama dengan E PD. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan E. Jadinya nanti tinggal PD sama dengan A per E. Nah, dibagi E. Terus kedua persamaan ini kita kurangkan, diperoleh 2C sama dengan 2EA. Jadi di dua ruas dibagi 2 semua, akhirnya jadi C sama dengan EA. Jadi persamaan direktriks D1 yang ini itu X sama dengan alfa ditambah AE. Kenapa kok alfa ditambah AE? Karena kan ini eh, nggak memotong sumbu Y ya. Direktriksnya kan memotong sumbu X. Jadi nggak ada koefisien sumbu Y-nya. Jadi kan ini perpotongannya di alfa ditambah PD. PD tadi kan sama dengan A per E. Jadi X sama dengan alfa ditambah A per E. Selanjutnya kita mencari hubungan antara A, B, dan E. Di sini T1 ke F1 dengan T1 ke garis direktriks dibandingkan.
Kan sama dengan E perbandingan. Nah, kita tahu kalau ini T1 ke ini T aksen ya, T1 ke T aksen ini kan sama dengan P, kan sejajar P ke D. Jadi jaraknya mereka sama. Nah, jadinya T1 ke F1, T1 F1 dibanding T1 T aksen ini sama dengan T1 F1 dibanding PD sama dengan E. Terus kedua ruas kita kali dengan PD, jadi tinggal T1 F1 sama dengan EPD. Nah, PD-nya tadi kan A per E. Jadi, kita substitusi A per E ke PD, jadinya E dikali A per E sama dengan A. Jadi, T1 F1 itu sama dengan A. Nah, kan ini mencari hubungan antara A, B, dan E. Kita pakai rumus Pitagoras karena dia tadi membentuk ini apa segitiga sisiku. PT1 itu yang ini. B ini titik pusat ke T1 ini kan sama dengan B. Terus B F1 T T1 F1. Nah, PT1 kan sama dengan B tadi ya. Terus T1 F1 kan ini sama dengan A. Terus B F1 kan sama dengan C. Rumus Pitagoras kan eh, kalau di sini berarti yang ini kan jaraknya tadi A ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini tadi sama dengan B. Oh, dari B kuadrat berarti B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Karena C-nya tadi A sama dengan AE, kita substitusi. Jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Jadinya B kuadrat itu sama dengan, ini kan sama dengan sama-sama A kuadrat. Kita bisa keluarin. Jadi A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Nah, selanjutnya setelah mencari persamaan direktrix dan mencari hubungan antara A, B, dan E itu, kita menentukan kembali persamaan umum elips. Nah, misal nih, titik K itu YK, XK, YK pada elips. Ini. Yang ini. Terus ke aksennya ini. Nah, satu tadi kan alfa plus C, beta. Dan KK aksen itu kan jarak K ke direktrix yang D1. Maka K aksen ini itu titik koordinatnya ada di alfa plus AE, YK. Kan ini alfa AE. A per E, sorry. A per E, itu tadi kan PD ya, PD sama dengan A per E. Kan sama-sama di sini. K aksennya kan di ini, apa namanya, garis direktrix. Otomatis kan jaraknya ini. Apa, alfa ditambah, titiknya itu ada di alfa ditambah PD. PD-nya A per E. Di alfa plus A per E. Nah, F1 kan tadi kita pakai titik K ini. Jarak titik K ini ke F1 dibanding ke aksen atau ke garis direktrix itu kan sama dengan E ya.
Oke, lanjut. Perbandingan titik K ke titik fokus 1 dibanding titik K ke direktris atau titik K aksen kan sama dengan E. Terus kedua ruas kita kalikan K aksen, jadinya tinggal F1 K1 sama dengan E kali K aksen. Kita pakai ini jarak antara dua titik. Yang rumusnya delta akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Kan tadi F1 itu, oh ini titik K ya, titik, bentar, titik K kan ini, XK, YK, F1-nya berarti kan XK dikurangi X-nya punyanya yang F1 tadi kan alfa plus C. XK min alfa plus C dikuadratkan, ini ditambah YK kurang beta dikuadratkan. Nah, itu sama dengan ini kan E. Terus K aksen ini kan juga jarak dua titik. Jadi ini akar XK dikurangi ini alfa plus A per E dikuadratkan ditambah YK dikurangi YK kuadratkan. Terus dioperasikan. Ini kedua ruas itu dipangkatkan 2 biar akarnya itu hilang. Karena akar kuadrat kan akarnya otomatis hilang. Jadi tinggal XK min A min E, karena ini kan negatif sama alfa. Ini alfa ya, sorry. XK min alfa. Terus ini min sama plus kan jadi min. Jadi XK min alfa min C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Sama dengan E kuadrat, karena tadi kan dikuadratkan. E kuadrat dikali XK min alfa min A per E kuadrat. Ini dioperasikan sampai nemu XK min A kuadrat per A kuadrat. XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, karena pengambilan titik K itu tadi kan sebarang pada elips ya. Maka jika koordinat titik K dijalankan itu, ini udah nggak jadi XK, YK. Jadi langsung persamaannya itu X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti yang kita bahas tadi, untuk direktrix yang D2 yang sebelah sini tadi, yang sebelah kiri, untuk dan titik fokus yang F2 itu diperoleh sama X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi persamaan umum elips dengan pusat P alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A itu lebih besar dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu elips yang horizontal. Untuk yang vertikal kan berarti A-nya lebih kecil dari B ya. Rumusnya tapi tetap sama.
X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jika pusat elipsnya itu di koordinat 0,0, jadi B 0,0 dan alfanya dan A itu lebih besar dari B, maka persamaan umumnya itu udah nggak usah dikurangi. Ya, tetap dikurangi sih, kan kan ini alfanya jadinya 0, betanya juga jadi 0. X min 0 kan sama dengan X, Y min 0 juga sama dengan Y. Jadi tinggal X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu elips horizontal. Nah, kalau yang vertikal kan A-nya kurang dari B. Persamaan tetap sama, tapi X kuadrat plus A kuadrat. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX tambah P. Dan persamaan elips itu di titik pusat 0,0, jadi persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, absis titik potong antara X dan X diperoleh dari, jadi Y ini disubstitusi ke persamaan elips. Jadinya X kuadrat per A kuadrat ditambah MX plus P dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ini disamain penyebutnya jadi A kuadrat B kuadrat. Yang pembilang yang di sini jadinya B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali MX plus P kuadrat sama dengan 1. Terus kedua ruas itu kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Jadinya seperti ini. B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dioperasikan sampai ketemu persamaan ini. B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat P kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus P akan menyinggung elips tadi, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya kan harus berhimpit. Hal ini terjadi jika diskriminannya persamaan 1 tadi, persamaan ini itu sama dengan 0. Diskriminkan sama dengan kuadrat min 4 aja dan 0. Jadi kita substitusi jadinya gini. Kan nilai B-nya tadi 2A kuadrat MP. Jadi 2A kuadrat MP kuadrat dikurangi 4 dikali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu dioperasikan sampai ketemu P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh persamaan garis singgung pada elips berpusat pada P alfa, beta, yaitu persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Yang kedua,
persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, misalkan persamaan elips berpusat pada 0,0 yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan titik singgungnya itu titik P dengan X, yaitu X2, Y2 merupakan suatu titik. Nah, ini kan titiknya ya. Maka berlaku eh, X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kayak yang tadi kita samain penyebutnya, terus jadinya B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, karena T x1 Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau kalau udah disederhanain jadi B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan tiganya. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini diperoleh ini kan B kuadrat X B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Yang B dikumpulkan sama yang B, yang A juga dikumpulkan sama yang A. Jadinya ini min B kuadrat dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Terus jadinya min B kuadrat dikali X1 min X2 dikali X1 plus X2 sama dengan A kuadrat dikali Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2. Terus jadi ini min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Ini persamaan 4. Lanjut, persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Itu persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 itu diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 dikali X min X1 persamaan 6. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P itu berhimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 itu sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 itu menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per min B kuadrat 2x1 per A kuadrat 2y1 dikali X min X1. Terus jadinya ini sama-sama dikali A kuadrat Y1. 2y1 maksudnya. Terus jadinya gini. Y min Y1 hasilnya jadi Y min Y1 dikali A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X kali X min X1. Dioperasikan sampai ketemu
X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Itu persamaan 7. Karena X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 itu menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung T X1 Y1 tadi adalah X1 Y X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips yang persamaannya X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1 Y1 adalah X1 min alpha dikali X1 dikali X min alpha per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir ada persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Nah, misalkan kita ini akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T, X0, Y0 di luar elips. Misalkan persamaan elipsnya tadi pakai yang pusatnya di 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik A itu X aksen, Y aksen. Suatu titik singgung. Titik A itu titik singgung. Nah, persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips, maka memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan 8. Terus karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat ditambah Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Itu persamaan 9. Dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya itu. Nah, ini udah nggak ada lanjutannya, Rek. Oh, udah. Oke. Nah, dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Rek.